Sobat Intuisi, saya Mutia Rafa, reporter yang melaporkan dari gedung DPRD Surakarta. Hari ini, tepatnya pada tanggal 20 Maret 2025, DPR RI telah mengesahkan RUU TNI. Saat ini di belakang saya, terdapat mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa terhadap penolakan UU TNI yang baru saja disahkan. Berikut liputannya. Bolehkah kita sampaikan lagi mosi tidak percaya kepada teman-teman Dewan? Sepakat teman-teman semua? Bolehkah kita ucapkan tinggi-tinggi, kita langitkan kata-kata mosi tidak percaya? Sepakat teman-teman semua? Apakah kita hanya akan diam ketika kita merasa tertindas, ketika negara ini mengalami kemunduran? Padahal waktu itu tahun 98 kita telah melakukan sebuah reformasi agar kewenangan kembali kepada rakyat. 32 tahun kita tertindas, 32 tahun kita dikekang. Apakah menurut kalian kita akan melakukan itu lagi? Perlu diketahui oleh Sobat Intuisi, berikut beberapa poin tuntutan demo Solo Raya Indonesia Gelap Jilid 2. Di antaranya ialah, yang pertama ada pembatalan RUU TNI, lalu ada penolakan penggusuran warga Kentingan baru, lalu ada relokasi PKL Manahan, dibuatnya aturan terkait peredaran daging non-ternak, dan ada juga penertiban penyebaran miras di Solo, dan penolakan pembangunan PT LSM Putri Cempo. Dan di belakang saya saat ini aksi sudah berlangsung dan sekarang sedang melakukan orasi-orasi yang dengan lantang diucapkan. Baru kali kawan, kita nyatakan ketidaksepakatan terhadap kebijakan mereka kawan. Sekali lagi, itu bukan kebijakan kawan. Itu adalah pembunuhan masyarakat kesejahteraan Indonesia. Tapi apa kawan? Mereka hanya tutup telinga. Jangan sampai apa yang terjadi 32 tahun waktu itu terulang lagi kali ini. Ini diikuti oleh berapa perguruan tinggi mungkin mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi? Kurang lebih dari 20 instansi. Mas mau nanya, terkait dengan fraksi PDIP yang awalnya menolak RUU TNI, tapi kini bahkan menjadi kendaraan yang mengumpulkan TNI ini, bagaimana penilaian Anda terkait hal ini? Dari kami, dari awal di DPRD ini, kita tidak melihat fraksi manapun. Kita hanya menuntut hak-hak rakyat Indonesia. Dari kemarin, dari sebelum-sebelumnya, kita tidak melihat kamu dari fraksi apapun itu, kita tidak menggubris terkait itu. Tetapi kinerja DPRD seperti apa? Dan saat ini kita buktikan DPRD Solo tidak ada kinerja yang sangat signifikan. Tidak ada, hanya bisa menandatangani, membawa ke pusat, tetapi hasilnya sama saja. Ke depan tidak masuk di dalam sistem perubahan yang penjenengan inginkan, saya kira mustahil akan bisa dilaksanakan. Disuruh masuk ke sistem teman-teman semua, semangat! Sistem apa? Penjenengan akademisi, calon akademisi tentunya tahu sistemnya seperti apa. Tapi yang jelas, kami DPRD Kota Surakarta selalu siap untuk menerima aspirasi dari manapun, termasuk RUU TNI yang kemarin penjenengan sampaikan. Kita semua kemarin yang menerima sudah sepakat, dan sampai hari ini pun kita sepakat dengan apa yang kita tanda tangani. Kita tidak akan mengingkari. Tetapi penjenengan harus tahu bahwa ranah fungsi kami di DPRD seperti apa. Kalau mau berdiskusi secara lebih intens, saya kira kita perlu diskusi secara tertutup. Bangsa yang ganggu akan keadilan. Kami mahasiswa Dan sikap tegas terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah, khususnya terkait rencana kecil, pembangunan dan penggusuran, tunjukkan ketidakpedulian terhadap masyarakat kecil. Keputusan
yang menyangkut relokasi, pembangunan, serta ketertiban harus didasari oleh kepentingan bersama, bukan sekadar proyek ekonomi atau politik yang mengabaikan kesejahteraan rakyat. Kami dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan bagi masyarakat Solo. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan diambil tidak melukai hak rakyat dan tidak mengorbankan kesejahteraan mereka demi keuntungan pihak tertentu. Transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada keadilan sosial harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang dibuat. Poin tuntutan 1. Pembatalan RUU TNI. Kami menuntut pembatalan rancangan undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia RUU TNI tahun 2025 yang akan disahkan hari ini dan sudah disahkan hari ini, khususnya pasal-pasal yang memberikan kewenangan berlebihan kepada TNI di luar urusan pertahanan negara. Pasal 14 ayat 3 yang memberikan kewenangan kepada TNI untuk ikut terlibat dalam penegakan hukum di luar perannya sebagai penjaga keamanan negara merupakan ancaman bagi demokrasi. Kami menilai bahwa pasal ini dapat menciptakan tumpang tindih kewenangan antara aparat militer dan sipil yang dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia serta penyalahgunaan kekuasaan oleh TNI. 2. Penolakan penggusuran warga kepentingan baru. Penggusuran warga kepentingan baru adalah bentuk ketidakadilan yang tidak mempertimbangkan hak dasar atas tempat tinggal yang layak. Kami menolak keras penggusuran ini dan meminta pemerintah untuk secara segera mencari solusi yang adil dan manusiawi bagi masyarakat terdampak. 3. Relokasi PKL Manahan. Kami menuntut kepastian terkait relokasi pedagang kaki lima PKL di kawasan Manahan. Relokasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi para PKL dan tidak mengorbankan mata pencarian mereka. Pemerintah wajib memberikan tempat relokasi yang layak dan strategis untuk para PKL. 4. Dibuatnya aturan terkait peredaran daging non-ternak. Kami mendesak pemerintah untuk segera membuat regulasi yang jelas dan tegas terkait peredaran daging non-ternak. Hal ini diperlukan untuk melindungi konsumen dan potensi risiko kesehatan dan menjamin kualitas produk pangan yang beredar di masyarakat. 5. Penertiban penyebaran miras di Solo. Peredaran miras minuman keras di Solo yang tidak terkontrol di kota Solo harus segera ditertibkan karena menuntut adanya pengawasan ketat dan penindakan hukum terhadap penyebaran miras yang meresahkan masyarakat serta menimbulkan dampak negatif terhadap ketertiban dan keamanan kota. 6. Penolakan pembangunan PLDesa Putri Cempor. Kami menolak pembangunan pembangkitan listrik tenaga sampah PLDesa di Putri Cempor karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Kami mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan kembali proyek ini dengan melibatkan masyarakat dan dalam berproses mengambil keputusan. Kami, mahasiswa, aliansi, Solo Raya, dan masyarakat dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah khususnya terkait penggusuran, relokasi, dan pembangunan proyek merupakan bentuk ketidakadilan terhadap rakyat kecil. Kebijakan ini tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial dan hanya akan memburuk kondisi masyarakat yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi. Kami berdiri bersama rakyat untuk menuntut keadilan dan menolak segala bentuk kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat, terutama RUU TNI. Pernyataan ini adalah wujud solidaritas kami terhadap seluruh warga yang menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan. Sekian, wassalamualaikum. Demikian liputan aksi Indonesia Gelap Jilid 2. Saya Mutia Rafa dan tim melaporkan untuk LPM Intuisi.